Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yunita Prastianingsih, salah satu dosen program studi teknologi informasi Politeknik Negeri Tanah Laut. Perkenankan, kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu pemrograman web 1. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di bagian pengajaran. Untuk mendukung capaian institusi yang mana Politeknik Negeri Tanah Laut mewajibkan setiap lulusan memiliki sertifikat kompetensi, maka saya selaku pengajar juga memegang atau memiliki beberapa sertifikat kompetensi, salah satunya yakni Junior Web Developer dan Junior Network Administrator. Dan alhamdulillah saya juga mempunyai sertifikat asesor kompetensi yang berlisensi BNSP. Berikut saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah pemrograman web 1 dan informasi umum dari mata kuliah pemrograman web 1. Berikut saya akan menjelaskan narasi mata kuliah. Terdapat beberapa poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah penjelasan mata kuliah meliputi deskripsi mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, dan poin yang kedua adalah sistem dan metode pembelajaran meliputi sistem pembelajaran, metode pembelajaran, interaksi antara mahasiswa dan dosen. Pada poin 3, sistem penilaian mata kuliah, dan pada poin 4 adalah rekaman proses pembelajaran. Berikut penjelasan mata kuliah pemrograman web 1. Dalam mata kuliah ini, saat melakukan perkuliahan, mahasiswa akan membutuhkan Visual Studio Code dan juga browser dalam pengerjaan tugas maupun maksudnya praktikumnya. Berikut adalah deskripsi mata kuliah pemrograman web 1. Mata kuliah pemrograman web 1 membahas tentang pemrograman web menggunakan HTML, CSS, JavaScript, jQuery, framework Bootstrap, PHP, dan penggunaan database MySQL pada pemrograman PHP. Dan untuk capaian mata kuliah, mahasiswa mampu membuat aplikasi web menggunakan HTML, CSS, JavaScript, jQuery, framework Bootstrap, PHP, dan penggunaan database MySQL pada pemrograman PHP baik secara mandiri maupun kerjasama tim. Di mata kuliah ini ada pertemuan UTS, yakni pertemuan 1 sampai 8, dilanjut ada UTS. Setelah UTS nanti ada pertemuan 10 sampai 17 dan dilanjut untuk UAS atau ujian akhir semester. Pada pertemuan 1 sampai 8, pokok bahasannya ada pendahuluan tentang pemrograman komputer, dasar HTML dan CSS, dan dasar JavaScript. Di pertemuan 10 sampai 17 ada pembahasan tentang dasar jQuery, Bootstrap Framework, PHP, dan database MySQL dan PHP. Yang akan saya jelaskan nanti adalah dasar HTML dan CSS. Kemampuan akhir yang diharapkan adalah di bagian pertemuan dasar HTML dan CSS ini adalah mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan dasar-dasar HTML dan CSS. Pada pertemuan ini akan menunjang untuk unit kompetensi, yakni mengimplementasikan user interface. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem dan metode pembelajaran. Pada sistem pembelajaran, yakni sistem pembelajaran dilakukan adalah dengan kelas offline dan juga memakai Google Classroom, di mana nanti ada tugas dan laporan yang akan dikumpul di bagian Classroom. Selanjutnya untuk metode pembelajaran di sini, karena mata kuliah pemrograman web 1 itu 3 SKS, 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Pada metode pembelajaran ada metode presentasi untuk teori. Dan selanjutnya untuk
praktikum di sini ada metode pembelajaran problem based learning dan project based learning untuk praktikum dengan kasus sehari-hari. Dan selanjutnya ada cooperative learning, di mana metode ini diadakan untuk membantu mahasiswa bekerja dengan tim. Selanjutnya ada metode tugas terstruktur, di mana tujuannya adalah agar mahasiswa lebih terampil dalam mempraktekkan dengan memberikan tugas struktur yang relevan di lingkungan mereka. Metode pembelajaran ini diciptakan atau dibuat berdasarkan kesepakatan dalam tim teaching. Selanjutnya interaksi antara mahasiswa dan dosen di sini. Yang pertama ada untuk presensi. Yang kedua adalah feedback dari pengajaran. Yang selanjutnya memberikan kesempatan bertanya saat kuliah. Dan selanjutnya memberikan waktu diskusi di luar jam perkuliahan. Jadi setiap perkuliahan akan dilakukan presensi, dan juga sebagai dosen akan memberikan feedback dari pengajaran. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan bertanya kepada mahasiswa, dan juga kita memberikan waktu diskusi apabila mau melakukan diskusi di luar jam perkuliahan. Selanjutnya sistem penilaian mata kuliah. Mata kuliah pemrograman web 1 meliputi teori dan praktikum, di mana untuk teori adalah 1 SKS dan praktikum adalah 2 SKS. Bobotnya adalah 33,33% untuk teori dan 66,67% untuk praktikum. Di teori nanti ada penilaian sikap, di mana untuk sikap itu meliputi keaktifan dan kehadiran mahasiswa dengan nilai 10%. Selanjutnya pemberian tugas, di mana nilainya adalah 30%. Dan untuk UTS itu 30% dan UAS 30%. Total 100% untuk teori. Selanjutnya untuk praktikum nanti ada nilai laporan dengan nilai 10% dan nilai kerja 60% dan ujian praktikum 30% dengan total 100%. Nah, selanjutnya adalah rekaman proses pembelajaran. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, untuk hari ini adalah pertemuan 2 ya, kita di mata kuliah pemrograman web 1. Di pertemuan 2 ini kita akan membahas tentang pengenalan HTML dan CSS ya. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga nanti pembelajaran akan lancar ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Oke, selesai. Sebelum Ibu menjelaskan tentang di pertemuan 2 ini ya, pertemuan 2 tadi adalah tentang pengenalan HTML dan CSS ya. Kemampuan akhir tahap pembelajaran di pertemuan ini adalah mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan dasar-dasar HTML dan CSS. Nah, berikut adalah pendahuluan program web front-end ya. Apa itu web? Adalah kumpulan halaman yang saling berhubungan dan umumnya disimpan di dalam sebuah server. Umumnya sebuah website berisikan informasi yang disediakan secara perorangan, kelompok, atau organisasi. Salah satu contoh yang mungkin sering kalian akses adalah webnya politala.ac.id. Nah, di situ kalau kalian mengakses nanti akan banyak menu-menu atau pilihan ya, pilihan halaman-halaman. Nah, itu adalah salah satu contoh sebuah halaman web di situ. Mengapa kita belajar web programming? Jadi ada banyak hal yang membuat kita harus belajar tentang pemrograman web ya. Yang pertama, teknologi web adalah teknologi yang masih terus berkembang hingga saat ini. Dan yang alasan kedua adalah meski banyak mengatakan mobile akan menggantikan web, namun nyatanya web masih dipakai ya. Jadi kalau kita ada tugas terus kita mau browsing itu biasanya kita ya
larinya pasti ke sebuah web ya. Itu ya. Di sini alasan terakhir, web programming relatif lebih mudah untuk dipelajari untuk orang awam yang masih buta dalam pemrograman karena tingkat kesulitan yang lebih rendah. Banyak orang yang sebelumnya tidak mengerti programming sama sekali bisa sukses menjadi web programmer. Nah, teman-teman, jadi untuk pembelajaran web itu kenapa penting? Karena itu salah satu nanti bisa kalian gunakan untuk ilmu web ini membuat sebuah aplikasi berbasis website ya, bisa website yang mengenai e-commerce atau penjualan atau web-web pendidikan ya, atau mungkin nanti ada klien yang minta dibikinkan khusus gitu ya. Oke, di web ini ada istilah klien dan server di sini ya. Nah, untuk fungsinya pemrograman web itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya front end dan back end ya. Front end adalah bagian web yang bisa dilihat secara langsung oleh pengguna. Contohnya kalau kalian mengakses yang namanya Shopee yang biasanya suka belanja ya, terus ada apa lagi? Web apa lagi? Berita-berita ya. Itu ada tampilan, ada user interface-nya gitu. Nah, itu adalah bagian front end-nya gitu ya. Front end dan back end sangat erat kaitannya. Jika sebuah web hanya memiliki tampilan atau front end saja, maka ia tidak bisa melakukan sesuatu yang dinamis. Kita tidak bisa mencari data atau menyimpan data di sebuah web yang tidak memiliki back end. Nah, jadi back end sendiri itu adalah di mana dia akan memproses suatu data ya, dan dikatakan itu adalah web itu secara dinamis kalau ada back end-nya, ada database-nya di situ ya. Selanjutnya, perbedaan client side dan server side. Untuk client side, semua proses terjadi di sisi pengguna. Ya, klien request data ke server di mana data dikirim ke server. Pada client side yang ditampilkan adalah halaman website yang berbentuk HTML, CSS, dan JS. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari. Jadi yang kita pelajari itu adalah tampilan front end-nya, gimana kita membangun sebuah tampilan user interface ke pengguna ya, antar mukanya, antar muka pengguna. Contoh kalau yang di Shopee itu yang kita lihat itu ya berarti itu antar mukanya. Nah, itu bagian front end-nya. Sedangkan untuk server side, semua proses terjadi di sisi server, yaitu di komputer server atau di cloud. Server side bertanggung jawab merespon data yang direquest oleh client side. Server side tempat di mana database, API atau server side rendering terjadi. Sebagai contoh, bahasa pemrograman PHP berjalan di server dan ditampilkan ke klien sebagai file HTML. Ya. Jadi saat kita mengakses, contoh browsing kita lagi browsing ke search engine, contohnya Google. Kita ketikkan keyword di situ. Kita berarti merequest itu, melakukan permintaan. Saya mau nyari data makalah tentang pemrograman web. Kalian ketik kata kunci pemrograman web. Itu adalah request kalian. Nah, nanti akan yang tampilan di kalian itu adalah front end-nya atau client side-nya. Nah, bagian yang memproses itu nanti adalah bagian di server side-nya. Nah, itu ya. Selanjutnya ada istilah domain dalam membuat sebuah website tuh ya. Domain adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi alamat, contoh IP address server komputer seperti web server atau email server di internet. Nah, ini ada contohnya kalau kalian ketik facebook.com, instagram.com, itu adalah nama dari domain. Ya, sebelumnya mungkin si domain ini terbentuk itu dari angka, kombinasi angka dan huruf gitu ya. Nah, terus dibikin domain, istilahnya biar mudah nih. Manusia kadang lebih mudah mengingat angka apa huruf? Tahu ya, huruf ya daripada angka. Lewat domain ini dibikin sebuah huruf lebih apa nih? Lebih mudah nih. Konsep bahasa pemrograman adalah suatu susunan karakter dan kata kunci yang dapat dikonversi ke dalam bahasa mesin sehingga dapat dijalankan oleh komputer. Bahasa pemrograman adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membangun aplikasi berbasis web. Nah, ini ada dua tipe bahasa pemrograman web ya.
Yang bagian client side language atau bahasa di sisi klien itu adalah HTML, CSS, JavaScript. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari. Yang selanjutnya server side language itu ada PHP, Java, Python. Nah, ini ada beberapa contohnya. Nah, nanti yang akan kita coba itu adalah bagaimana caranya kita membuat sebuah tampilan, ya, tampilan halaman web, atau dia itu di bagian client side-nya. Nah, kita belajarnya di HTML dan CSS. Selanjutnya ada istilah web browser, ya. Di web ini, apa web browser? Adalah software yang digunakan untuk menjelajahi internet atau mencari informasi dari suatu halaman website. Web browser merepresentasikan dokumen HTML ke dalam bentuk visual. Nah, ini contohnya Google, Mozilla, Safari, Opera. Ya, yang sudah kalian pakai di laptop masing-masing apa? Google, Mozilla, bervariasi, ya. Itu adalah web browser. Sebelum membuat website, kita perlu memetakan 3 hal di sini. Apa tujuan dari websitenya, siapa penggunanya, target bisnis yang akan dicapai itu apa. Nah, ini tadi yang Ibu bilang, kita penting nih mempelajari ini, ya, karena memang kita di bidang teknologi informasi, ya, kita membuat sebuah sistem informasi berbasis web. Siapa pengguna kita nanti, tujuan untuk websitenya ini apa, dan target bisnisnya ini apa. Nah, kita masuk ke HTML. HTML adalah kepanjangan dari Hypertext Markup Language, merupakan bahasa interpretasi yang digunakan pada sebuah halaman web. HTML itu sendiri bukanlah sebuah bahasa pemrograman pada umumnya seperti Java, C++, ya. HTML mendeskripsikan struktur halaman web yang ditulis dengan elemen atau tag yang mengapit konten atau teks di dalamnya akan ditampilkan pada sebuah halaman web oleh browser. Jadi apapun website yang kita lihat pasti awalnya dibangun menggunakan HTML. Kegunaannya apa? Berguna untuk menampilkan konten, menghubungkan link antar halaman, memberi struktur dan informasi terkait dengan sebuah halaman web. Konten sebuah web tidak hanya terbatas pada teks saja, melainkan konten interaktif lainnya seperti video, audio, gambar, animasi dapat disisipkan dan ditampilkan pada halaman web. Oke teman-teman, ini ada namanya struktur dari HTML. Ya, kita lihat ya struktur dasar HTML. Mungkin sambil bisa disiapkan, kita nanti mencoba menampilkan sebuah kata sederhana ke browser kita. Ya, silakan mungkin dipersiapkan untuk Visual Studio Code. Coba dulu ya. Silakan bikin bikin dokumen sederhana seperti yang ada di depan. Oke ya, jadi teman-teman juga bisa lihat di file yang ada di Google Classroom ya. Kalau di depan kurang jelas, ini contohnya kalau kita sudah bikin sebuah dokumen sederhana ya. Tadi ada struktur HTML yang saya jelaskan tadi. Setelah kita bikin ya, selanjutnya kita jalankan di browser kita ya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kalau kalian sudah benar untuk menuliskan tag-tagnya sesuai yang tadi ada, dimulai dari HTML, habis itu head, title, terus body ya, terus isinya dimasukkan di body yang selamat belajar pemrograman, maka tampilannya akan seperti ini. Kalau memang ada yang belum tampil atau ada yang salah, jadi tampilannya nggak mungkin seperti itu, mungkin ada yang berantakan gitu ya. Ada yang sudah berhasil? Sudah ya? Belum sana ya, coba dulu ya. Teman-teman sudah berhasil membuat sebuah tampilan web sederhana ya. Nah, di sini tadi penulisan struktur HTML terdiri dari 3 konsep dasar, yaitu tag, elemen, dan atribut. Tag HTML adalah suatu penanda untuk menandai elemen-elemen dalam suatu dokumen HTML. Fungsi dari tag ini adalah memberikan instruksi atau memberitahu kepada browser bagaimana suatu objek ditampilkan berdasarkan tag yang digunakan. Objek di sini bisa berupa teks, video, audio, dan gambar. Jadi nanti kita juga bisa membuat halaman web gitu ya, bukan hanya teks saja. Kita juga bisa memasukkan audio, memasukkan gambar, dan video ya. Nah, berikut penulisan tag ya. Tadi ada yang diapit. Nah, itu adalah tag ya. Di situ ada tag
ditandai dengan apa tadi? Garis miring ya, ada garis miring gitu ya. Nah itu yang penutupnya ya. Nah ini contohnya. Elemen HTML adalah rangkaian dari tag pembuka, konten, dan tag penutup disebut dengan elemen HTML. Nah ini ada contoh, ada elemen heading 1 ya, dan elemen paragraf. Nah ini berikut contohnya. Ada tag heading H1 pembuka, terus ada tag heading 1 penutup. Nah berarti kan berpasangan ya. Nah terus untuk membuat paragraf tag P, pakai tag P di sini. Pada contoh kode slide sebelumnya, kita memiliki elemen heading 1 yang disusun dari tag pembuka, ada H1, konten elemen berupa teks bertuliskan selamat datang, dan tag penutup H1 ada slash-nya ya. Kita juga memiliki elemen paragraf dengan menuliskan P ya. Nah, itu adalah paragraf. Perbedaan dari kedua elemen ini adalah elemen heading digunakan untuk menampilkan judul halaman, sedangkan elemen paragraf digunakan untuk menampilkan konten paragraf. Bila kita buka di browser, maka elemen heading akan dicetak lebih besar dan lebih tebal daripada elemen paragraf. Nah, oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ya? Apa kegunaan tag heading dan ada berapa tag heading? Sebelumnya siapa namanya Mas? Sebelumnya perkenalkan nama saya Devi Hidayatullah. Oke, Mas Luki ya. Jadi tadi ada contoh H1 gitu ya. Nah itu namanya heading. Biasanya kalau kita tulisnya di dalam baris dari tag HTML. Tag HTML apa? H1. H1 nih. Ini kan tag pembuka ya. Ini sampai sini dibuka. Nah CSS nya ditulisnya di dalam sini. Nah itu kalau yang inline. Selanjutnya internal. Tadi internal style sheet adalah menuliskan kode CSS di dalam file dokumen HTML tapi dikumpulkan di dalam elemen style. Nah, itu ya. Teknik ini akan memberlakukan CSS hanya pada dokumen HTML di mana dia disimpan. Bisa dilihat contohnya. Ya, dia menuliskannya itu adalah dikumpulkan di bagian sini. Kalau tadi kan di dalamnya dari H1 ya kan di tagnya. Kalau ini dia di bagian sini. Ya. Selanjutnya external style sheet. Teknik external style sheet adalah menuliskan kode untuk style CSS di file terpisah dengan kode HTML. Style didefinisikan di dalam file, misalkan style.css. Maksudnya di sini itu adalah dia eksternal atau di luar. Jadi file CSS-nya atau dokumen CSS-nya itu tidak satu tempat dengan dokumen HTML. Kalau yang dua tadi kan berada di HTML yang sama ya, di dokumen sama. Nah kalau eksternal berarti dokumen CSS-nya di luar. Nah, gitu ya. Nah ini contohnya di sini ada ini. Nah ada style.css berarti ini adalah dokumen khusus CSS ya. Ditaukan di dalam dokumen HTML menggunakan tag link. Nah, tag link ini adalah tag yang digunakan untuk menghubungkan, ya, menghubungkan. Nah, ini contohnya. Link antara style dimasukkan dokumen dari CSS-nya. Oke. Oke, sebelumnya ada yang ditanyakan tentang CSS? Saya izin bertanya. Iya. Perkenalkan, nama saya Wida Safadila. Di sini saya ingin bertanya, saya kurang paham tentang penulisan CSS yang bagian inline. Apakah bisa dijelaskan ulang? Oke, bagian yang inline ya. Selain Mbak, siapa tadi? Mbak Wilda, ada lagi yang mau ditanyakan? Atau ada yang kurang paham juga di inline ini? Ada? Ada. Oke. Jadi tadi ada 3 ya. Masih ingat apa saja? Inline, eksternal, sama inline. Yang ditanyakan inline ya. Nah, inline. Kita lihat inline itu adalah menuliskan kode CSS di dalam tag. Ya, di dalam tag HTML. Contoh yang di situ tagnya yang mana teman-teman? Yang di dalam tag tadi yang mana?
Dibuka ya. Ini penutup. Nah, kalau inline itu adalah dia akan menuliskannya di mana? Di dalam tag, di dalam tag HTML. Ingat. Nah, berarti itu kalau mau nulis berarti ditulisnya di bagian sini ya. Ditulis CSS-nya ditutup. Habis itu ada kalimat mungkin halo. Dan ini dimasukkan di dalam tag-nya sini. Itu berarti dia bagian in. Oke, karena waktunya sudah habis sebelumnya, adakah yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Nah, ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Oke, sebelum kelas kita akhiri, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari kelas kita hari ini, ya. Di sini adalah web adalah kumpulan halaman yang saling berhubungan dan umumnya disimpan di dalam sebuah server. Client side semua proses terjadi di sisi pengguna. Klien merequest data ke server di mana data dikirim ke server. Server side semua proses terjadi di sisi server, yaitu di komputer server atau di cloud. Server side bertanggung jawab merespon data yang direquest oleh client side. HTML berguna untuk menampilkan konten, menghubungkan link antar halaman, memberi struktur dan informasi terkait dengan sebuah halaman web. CSS sendiri singkatan dari Cascading Style Sheet, yaitu dokumen yang berisi definisi style untuk sebuah dokumen HTML atau untuk mengatur tampilan dari dokumen HTML. Dan untuk struktur HTML terdiri dari 3 konsep dasar, ya. Ada tag, ada elemen, dan ada atribut. Ada 3 cara untuk memasang CSS pada dokumen HTML, yakni tadi ya, ada eksternal, ada internal, ada inline. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih untuk kelas hari ini, ya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi menjadikan hal yang baik bagi kita semua, ya. Apabila ada penjelasan saya yang mungkin kurang berkenan, saya mohon maaf. Cukup sekian untuk kelas kita hari ini. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dan proses cuplikan pembelajaran dari mata kuliah pemrograman web 1 yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pembelajaran yang saya lakukan khususnya di mata kuliah pemrograman web 1 di program studi Teknologi Informasi Politeknik Negeri Tanah Laut. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen 2023, khususnya dari Direktorat Sumber Daya Dirjen Dikti dan Ristek Kemendikbudristek Indonesia. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Politeknik Negeri Tanah Laut, Program Studi Teknologi Informasi, rekan sejawat dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangan maupun sesuatu yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.